Shalom, semangat sore. Kembali berjumpa bersama saya, Pendeta Muda Raymond Siahaan, dalam renungan Buka Sabat bersama EHM. Saya kembali menyapa sahabat-sahabat EHM untuk menghampiri hari perhentian Tuhan dengan merenungkan satu ayat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Di dalam kitab Amsal, banyak sekali nasihat-nasihat hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo dan memberikan kepada kita satu kunci di dalam menjalani kehidupan. Teringat dengan ayat ini, ada seorang guru yang memberikan satu nasihat kepada para murid-murid. Oleh karena pada minggu yang akan datang, mereka akan menghadapi ujian. Sang guru telah memberikan beberapa bahasan-bahasan yang akan keluar di minggu yang akan datang. Dan sang guru sudah memberikan nasihat sebelumnya kepada para murid-murid untuk mempelajari poin-poin yang sudah dituliskan di papan tulis. Yang satu, ada yang mendengar nasihat ini dengan baik, sehingga ketika dia pulang sekolah, anak ini langsung belajar, dan belajar dengan tekun dan berdoa terutama. Tetapi ada anak yang satu lagi, dia tidak mau tahu dengan nasihat guru ini, sehingga ia tidak peduli dengan satu kisi-kisi ataupun bahasan yang akan ia harus pelajari. Gantinya ia harus pelajari, malah dia bermain karena dia tidak menghargai nasihat guru ini. Alhasil, satu ketika di minggu yang sudah ditentukan, ujian sedang dimulai. Anak yang satu yang telah mendengarkan nasihat gurunya, karena dia mendengarkan nasihat guru dan terutama dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ia dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia dapatkan melalui kertas lembaran soal yang diberikan. Tetapi anak yang satu, dia sangat sulit untuk menjawab pertanyaan itu, karena dia tidak menggunakan waktu dengan baik, karena dia tidak memanfaatkan situasi dengan baik, dengan belajar dengan baik di rumah, sehingga ia mengalami kesulitan. Dan akhirnya anak yang pertama inilah yang memperoleh hasil yang terbaik. Pelajaran apa yang kita dapatkan melalui kisah ini? Bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita waktu. Tuhan telah memberikan kepada kita kesempatan. Pertanyaannya, apakah kita gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk datang kepada Tuhan dan melakukan tugas kewajiban kita dengan baik? Bila mana tidak, maka kita akan memiliki nasib seperti anak yang kedua ini, yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya mendengar didikan firman Tuhan yang kita dapat dengarkan di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dalam ayat ini dikatakan, Rasul Paulus menekankan kepada kita untuk kita menggunakan waktu dengan baik, untuk kita jangan menjadi orang yang bebal, yang menggunakan waktu hanya untuk kesenangan kita sendiri. Oleh sebab itu, kunci yang terutama yang harus kita lakukan ketika Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita meminta nasihat Tuhan. Sebagaimana dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ketika kita mau
memperoleh hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita kebijaksanaan di dalam mengelola waktu-waktu yang kita dapatkan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada sore hari ini. Oleh karena kasih Tuhan, kami sudah dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk mendengar sabda Tuhan. Biarlah melalui nasihat hikmat Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengarkan, agar kami dapat mendengarkan didikan Tuhan, menggunakan waktu kami dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga waktu-waktu yang kami jalani adalah waktu-waktu yang berkualitas, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk menghidupkan firman yang telah kami dengarkan, sehingga berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami, dan kami dapat setia di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok, jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami tak bosan-bosannya untuk mengundang sahabat-sahabat EHM untuk bergabung bersama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.